dalam olahraga ya. Setelah ya berapa lama gue akhirnya bisa buat video tentang motor GP lagi, karena ya berapa sebelumnya kan sempat disibukkan oleh banyak partai tentang sepak bola dan berapa race juga gue lompat nontonnya. Dan sekarang tadi gue barusan kelar nonton untuk race Sachsenring di Jerman ya, dan pemenangnya Quartararo, Yamaha back to back winner setelah kemarin di Catalunya dia melakukan yang sama ya. Sebenarnya untuk perjalanannya race ini gue bilang nggak beda jauh dengan kemarin GP Catalunya, dimana Fabio ini langsung full gas dari dari lap pertama hingga lap terakhir, lap ke-30. Dan ya ini sesuai dengan strategi yang dia pernah bilang ya di media, bahwa motor Yamaha ini tidak kuat kalau diajak duel, tapi kuat kalau strateginya seperti yang dia lakukan, yaitu ngacir dulu dari lap awal, bikin gap sebanyak-banyaknya hingga lap terakhir. Dan dia mampu lakukan itu di 2 race, dan yang terbaru tadi dia bikin 5 detik dari Zarco Ducati. Ya, sebelumnya di awal dia sempat dapat perlawanan dari Pecco yang kalau gue bilang under pressure, seperti yang sudah ya. Pecco under pressure, terlalu ngotot, baru di awal race 2-3 lap dicoba nekan Quartararo, dan ya bannya nggak cukup bagus, yang keramannya slip, dia jatuh ya. Ini human error kalau gue bilang. Harusnya si Pecco ini mikir dalam artian di kemarin dia udah nggak dapat poin, dan sekarang dia harus minimal setidaknya dapat poin. Waktu dia jatuh pun posisinya dia masih di peringkat kedua, nggak jauh-jauh banget. Kalau dia mau lebih sabar sedikit, seharusnya race ini lebih berjalan menarik. Cuman ya Pecco ini kalau gue bilang ini dia ini tipikalnya bukan tipikal yang kita fokus dengan championship dan menangkan seri kalau ada kesempatan. Tapi Pecco ini pikirannya dia ini oke, gue harus menang race dulu, gue harus menang race demi dapat title. Dan ya untuk di zaman modern ini kalau pikiran seperti itu, kalau gue bilang nggak susah juga ya, karena di tahun 2020 lalu tahun ini Quartararo dia buktikan bahwa selain menang race lu juga harus konsisten dapat poin, dan ini dia lakukan ya. Lalu kita lihat peringkat kedua ada Zarco ya. Zarco kembali, kalau gue bilang Ducati ini butuh Zarco. Kenapa? Karena rider ini memang kalau untuk sekedar juara ya sulit lah, cuman kalau minimal dia dapat podium, dia punya banyak pengalaman, dia punya kecepatan, lalu dia punya istilahnya dia ini mirip dulu kalau Crutchlow-nya di Honda lah. Jadi part-part yang akan dicoba di motor Ducati pabrikan tahun ini atau tahun depan lah, yang akan digunakan oleh Ducati pabrikan, di Zarco ini dikasih dulu untuk coba kan partnya ini sesuai. Dan ya Zarco terutama di musim ini dia cukup berhasil, dan sekarang dia duduk di rank 3 untuk championship. Nggak jelek lah untuk seorang rider satelit. Posisi ketiga Miller ingin buktikan ke Ducati kalau ya mereka salah lepas dia. Dan ya di sini Miller buktikan itu, masuk rank 3, duel dengan Alex ya. Gue bilang Ducati ini kalau gue bilang lepas Miller atau Pecco ya mungkin kedepannya Ducati ini ingin setidaknya dia nggak konsisten dalam artian Miller ini kan termasuk rider yang susah menang, dan kalau podium dia gampang, nggak beda jauh lah dengan Zarco, cuman Zarco lebih cepat. Dan ya Ducati nggak perpanjang dia pindah ke TM musim depan, kayak yang pabrikan. Posisi keempat ada Alex Espargaro ya, dia juga under pressure, terlihat banget dia struggling dari awal sampai akhir, cuman dia masih pertahanin dapat rank 4, 13 poin lawan seorang Quartararo. Kalau gue bilang ya Alex patut diapresiasi lah, karena sedari awal pun juga dia tidak ditargetkan untuk juara, tapi
minimal setidaknya Aprilia ini bisa bersaing lah, dan di sini dia bisa bersaing seperti yang dilakukan oleh Vinales tadi, sempat rank 5 cuman motornya bermasalah di mana pengaturan giginya dia seharusnya dari gigi tinggi ke rendah dia ketahan sehingga motornya struggling dan nggak finish. Ya Aprilia kalau gue bilang cukup lumayan di race ini ya. Lalu posisi kelima ada Marini di musim ini ya ingin menunjukkan dia nggak cuman terkenal oleh adiknya Rossi, tapi dia ini ingin menunjukkan bahwa gue ini seorang Luca Marini. Dan di sini dia walaupun kalau gue bilang dalam tanda kutip tertolong dua atau 3 rider lah kayak Mir, lalu si Pecco dan Vinales gagal finish, cuman setidaknya kalau lu nggak punya skill ya lu susah juga masuk ranking, apalagi yang lu hadapi seorang Jorge Martin, seorang bocah ajaib dari Spanyol dan mampu diredam oleh seorang Marini dengan motor yang lebih tua setahun ya dari Martin. Dia bisa buktikan itu. Yang lalu posisi ke-6 ada Martin, 7 ada si Binder bersama KTM musim ini aku bilang ya nggak banyak improve dengan musim lalu, sehingga seorang Binder pun kalau gue bilang ya masuk top 10 pun sudah termasuk apresiasi ya, termasuk Oliveira pun juga kencang hanya di hujan, kalau nggak hujan ya forma yang angin-anginan. Lalu kita lihat ada Honda struggling banget di sini, Paul nggak finish, Bradel paling buncit, duo LCR jatuh dan bermasalah, Alex Marquez motornya masalah, Nakagami under pressure terjatuh. Ya, Suzuki hanya turun dengan seorang Joan Mir nggak dapat setelan yang bagus dari free practice hingga kualifikasi dan baru berjalan 3 lap jatuh. Ya, kalau gue bilang nanti di Asen seharusnya bisa lebih menarik ketimbang di race ini. Cuman kalau untuk secara keseluruhan terutama battle podium 3, race ini cukup berjalan menarik di pertarungan podium terakhir. Oke, sekian.